Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muslimin SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan mencapai keunggulan operasional dan keintiman pelanggan melalui aplikasi perusahaan. Dengan saya sendiri Azahra Oktariska dengan NPM ujung 098, Catherine Dea Putridani dengan NPM ujung 011, Saida Zahra dengan NPM ujung 022, Aziza Arifiani dengan NPM ujung 042 dan Desti Riani dengan NPM ujung 122. Sebelum kita memasuki pembahasan pada bab ini, ada beberapa pertanyaan yang akan terjawab setelah kita membahas bab ini. Yang pertama, bagaimana sistem perusahaan membantu bisnis mencapai keunggulan operasional? Yang kedua, bagaimana sistem manajemen rantai pasokan mengkoordinasikan perencanaan, produksi, dan logistik dengan pemasok? Yang ketiga, bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan mencapai kedekatan para pelanggannya? Selanjutnya, ada apa saja tantangan yang ditimbulkan oleh aplikasi perusahaan? Dan yang terakhir ada bagaimana aplikasi perusahaan yang digunakan dalam platform untuk layanan-layanan baru lintas fungsional. Pada pembahasan pertama, di sini kita akan membahas sistem perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Nah, sistem ini merupakan sistem yang didasarkan pada sebuah paket perangkat lunak yang terintegrasi modul dan database pusat umum. Di sini, database mengumpulkan data dari berbagai divisi yang berbeda dalam suatu perusahaan untuk digunakan dalam hampir semua kegiatan bisnis internal perusahaan. Nah, ketika informasi baru dimasukkan oleh satu proses, informasi yang dibuat secara tersedia untuk proses bisnis lainnya. Baiklah, di sini dapat kita lihat how enterprise system work. Di sini menggambarkan bagaimana sistem perusahaan bekerja secara umum. Di sini ada database sentral dan juga 4 departemen yang saling terhubung antara satu sama lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Aziza Arifiani dengan materi perangkat lunak perusahaan. Nah, perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya yang mencerminkan praktik terbaik. Perusahaan yang telah menetapkan perangkat lunak yang akan digunakan pertama-tama harus memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan memetakan proses bisnis mereka yang sebelumnya telah ditetapkan ke dalam perangkat lunak tersebut. Next. Ini adalah contoh tabel di mana perusahaan itu bisa memilih subdepartemennya masing-masing dan dimasukkan ke dalam perangkat lunak tersebut. Next. Selanjutnya adalah nilai bisnis dari sistem perusahaan. Itu pertama, ada meningkatkan efisiensi operasional. Kedua, memberikan informasi yang luas perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketiga, memungkinkan respon cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produk-produk. Dan terakhir adalah sebagai analisis untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Desti Riani. Supply chain, rantai pasokan perusahaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan. Jaringan bahan baku mengubah bahan-bahan tersebut menjadi produk dan mendistribusikan produk jadi ke pelanggan. Nah, rantai pasokan ini terbagi menjadi dua, yaitu upstream supply chain, yaitu yang mengatur hubungan pemasok dengan perusahaan, dan downstream supply chain, yaitu perusahaan yang bertanggung jawab dengan pelanggan. Nah, di sini ada salah satu contoh supply chain dari Nike. Di atas ini ada upstream, yaitu dari perusahaan ke pemasok, dan downstream dari perusahaan ke pelanggan. Selanjutnya, sistem informasi dan manajemen supply chain. Inefisiensi dalam rantai pasokan disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau terlalu cepat, seperti perusahaan terlalu banyak menyimpan barang persediaan dikarenakan ketidaktahuan akan informasi kapan supplier akan mengirim kembali pasokannya. Oleh karena strategi informasi yang just in time sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya bullet effect yang menyebabkan kelebihan biaya persediaan, produksi, pengudangan, dan pengiriman karena yang seharusnya rantai pasokan hanya dua pihak atau pemasok sekunder menjadi tiga pihak pemasok. Selanjutnya ini adalah contoh cara kerja dari bulk effect. Mana informasi dari sistem
manajemen rantai pasok membantu firma. Yang pertama itu memutuskan waktu dan apa yang diproduksi, disimpan, dan dipindahkan cepat dalam meneruskan informasi. Yang kedua, melacak status pesanan. Yang ketiga, memeriksa ketersediaan dan memonitori tingkat persediaan. Yang keempat, mengurangi persediaan, transportasi, dan biaya gudang. Yang kelima, merencanakan produksi berdasarkan permintaan pelanggan yang sebenarnya cepat mengomunikasikan perubahan dalam desain produk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan saya sendiri, Catherine Dea Putri Dani, perangkat lunak manajemen supply chain atau rantai pasokan. Yang pertama itu ada sistem perencanaan rantai pasokan. Memungkinkan perusahaan memperkirakan permintaan untuk produk dan merencanakan pengembangan sumber daya secara optimal. Dan yang kedua itu ada sistem eksekusi rantai pasokan. Mengelola aliran produk melalui pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk yang dikirim ke lokasi tepat dalam cara yang paling efisien. Next. Internet dan rantai pasokan global. Yang pertama itu ada isu rantai pasokan global. Globalisasi mendorong outsourcing manajemen gudang, manajemen transportasi, dan terkait operasi untuk penyedia logistik dari pihak ketiga, seperti UPS Supply Chain dan Schneider Logistic Service. Dan yang kedua itu ada perubahan permintaan rantai pasokan dari mendorong menjadi menarik manufaktur. Permintaan driven supply chain dari post to pull, dengan kata lain dari sistem produk yang mendorong ke pelanggan menjadi pelanggan yang menarik produk. Dan di sini ada contoh gambar dari push dan pull-nya. Kalau push itu dari supplier ke customer, pull itu dari customer ke supplier. Next. Terus di sini ada contoh gambar rantai pasokan berbasis internet masa depan beroperasi seperti sistem saraf logistik secara digital. Ini menyediakan komunikasi multi arah antara perusahaan, jaringan perusahaan, dan marketplace, sehingga seluruh jaringan rantai penawaran oleh mitra dapat segera menyesuaikan persediaan order dan kapasitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Saida Zahra. Yang pertama, sistem manajemen hubungan dengan pelanggan. Jadi di sini ada gambar mengenai bagaimana tata customer relationship management atau CRM. Sistem CRM memeriksa pelanggan, penjualan, dan pemasaran. Next. Bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan mencapai keintiman pelanggan? Manajemen hubungan pelanggan atau CRM merupakan sistem manajemen hubungan pelanggan yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi pelanggan dalam proses penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk menyediakan layanan yang lebih baik dalam menjual produk dan layanan baru. Sistem ini juga mengidentifikasi apakah pelanggan yang dijadikan sasaran menguntungkan atau non-profitable. Next. Bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan mencapai keintiman pelanggan? Paket perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan utama menyediakan kemampuan untuk kedua CRM operasional dan CRM analitis, churn rate, atau angka yang menunjukkan pelanggan yang berhenti menggunakan atau membeli produk atau jasa perusahaan, termasuk modul untuk mengelola hubungan dengan mitra penjual, partner relationship management, atau hubungan mitra manajemen. Dan untuk employee relationship management, ERM, manajemen hubungan karyawan. Nah, sistem CRM ini mensupport permasalahan digambarkan dalam bagian sebagai berikut. Next. Nah, pada gambar yang pertama ini menjelaskan bahwa perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan menyediakan satu titik penggunaan untuk mengelola dan mengevaluasi kampanye pemasaran di berbagai saluran termasuk email, surat langsung, telepon, web, dan pesan nirkabel. Next. Nah, pada gambar kedua ini menjelaskan bahwa produk perangkat lunak CRM utama mendukung bisnis dalam penjualan,
layanan, dan pemasaran, mengintegrasikan informasi pelanggan dari berbagai sumber, termasuk dukungan untuk aspek operasional dan analitis CRM. Next. Nah, pada gambar ketiga ini menjelaskan bahwa peta proses ini menunjukkan bagaimana praktik terbaik untuk mempromosikan loyalitas pelanggan akan dimodelkan oleh perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Perangkat lunak CRM membantu perusahaan mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi untuk mendapatkan perlakuan istimewa. Next. Yang berikutnya yaitu kesempatan dan tantangan dari aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan sulit untuk diterapkan. Mereka membutuhkan perubahan organisasi, investasi perangkat lunak baru secara besar-besaran, dan penilaian yang cermat dalam hal bagaimana sistem ini akan meningkatkan kinerja organisasi. Aplikasi perusahaan tidak bernilai jika mereka diimplementasikan di atas proses yang cacat atau jika perusahaan tidak tahu bagaimana menggunakan sistem ini untuk mengukur perubahan. Oleh karena itu, prosedur dan tata cara pelatihan karyawan sangat dibutuhkan dan perhatian terhadap manajemen data sangat penting. Next. Oke, jadi kesimpulannya, sistem ERP mengintegrasikan data lintas divisi untuk meningkatkan efisiensi dan analisis bisnis secara real time. SCM mengoptimalkan koordinasi rantai pasokan antara pemasok dan pelanggan melalui strategi just in time untuk mengurangi biaya dan persediaan berlebih. CRM mendukung interaksi pelanggan yang lebih baik dengan mengintegrasikan data penjualan, pemasaran, dan pelayanan, sehingga memungkinkan segmentasi pelanggan yang lebih efektif. Implementasi aplikasi ini membutuhkan investasi besar dan perubahan organisasi, sehingga pelatihan karyawan dan manajemen data sangat penting untuk memaksimalkan nilai bagi perusahaan. Oke. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.